Eh, Pertama, bahwa tadi telah dilakukan rapat kabinet terkait dengan rumusan protokol masyarakat produktif dan aman COVID. Jadi sekali lagi, kita sedang mencoba merumuskan protokol masyarakat yang produktif dan aman COVID. Apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa yang perlu kita siapkan dalam rangka itu yang sedang dibahas tadi. Dan dasar kebijakan ini tentu harus argumentatif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan didasarkan data yang reliable, yang kredibel data-data itu, sehingga dengan demikian kita bisa punya pertanggungjawaban akuntabilitasnya kepada publik bahwa kalau sebuah kebijakan itu ditelurkan, terutama karena ini terkait dengan kesehatan, itu benar-benar bisa diterima. Adapun pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan kecuali kita memang harus dancing, harus hidup bersama COVID. Tetapi bagaimana cara kita hidup bersama COVID itu, dan pada kondisi COVID seperti apa, itu pasti harus ditentukan. Dan ketentuannya itu kita merujuk kepada WHO. Jadi WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya, new normalnya itu dengan COVID. Sampai kita belum menemukan vaksin. Pertama adalah terkait dengan bagaimana kita tidak menambah penularan atau memperluas penularan, atau kita semaksimalnya mengurangi penularan. Ada sebuah cara untuk menghitung, yaitu apa yang disebut dengan basic reproductive number. Jadi basic reproduction number itu, basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain. Nah, misalnya campak itu daya tularnya itu 12 sampai 18. Ya. Artinya basic reproduction number-nya atau yang disingkat dengan R0, R0 atau R0 kalau kita disebutnya. R0 itu misalnya NAUGHT, R0 itu campak itu 12 sampai 18 dan dia melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya batuk kerjan atau pertusis itu 5,5. Kemudian kalau kita ingat flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu itu 1,4 sampai 2,8, artinya satu orang itu bisa menularkan sampai 2-3 orang. Nah, COVID-19 ini di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7 R0-nya. Nah, untuk Indonesia hari ini diperkirakan 2,5, artinya satu orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. Nah, tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R0 itu dari yang namanya 2,5 itu atau 2,6 persisnya itu menjadi di bawah 1. Artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain. Caranya adalah banyak hal, dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi, tidak, tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial yang bentuknya antara lain yang kita lakukan seperti PSBB sekarang, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan
melindungi wajah dan seterusnya dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana menekan apa yang disebut dengan R0 itu. Jadi R0 itu akan kita tekan sedemikian rupa. Nah, R0 itu pada waktu T disebut dengan RT. Jadi bukan rukun tetangga tetapi RT. Nah, RT. Nah sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten, kota, dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan, jadi R0 atau RT-nya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan indikator sistem kesehatan. Seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID. Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat, itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan. Dan kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan. Misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk COVID. Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur, yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB. Yang berikutnya adalah surveillance. Jadi surveillance itu adalah cara kita menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID atau tidak. Untuk itu dilakukan tes masif. Nah, tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang ini baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites. Dengan kapasitas kita yang sekarang sudah naik 10.000 sampai 12.000, bahkan kemarin tanggal 18 sudah mencapai 12.000 lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk. Nah, per 1 juta penduduk, nanti kita bandingkan sekarang dengan Malaysia. Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brasilia yang relatif hampir sama kayak Indonesia itu 3.462, Vietnam 2.828, Thailand lebih tinggi lagi 4.099, India 1.744. Jadi seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif. Nah, mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12.000. Kalau itu bisa 12.000, mudah-mudahan kita per 1 jutanya akan semakin tinggi. Nah, jadi dengan 3 indikator itu kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. WHO mensyaratkan R0-nya tadi atau R0 pada waktu T atau RT namanya, itu setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari. Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah 1, maka dia siap untuk daerah itu dia nyatakan siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB. Itu yang penting. Jadi kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa mari kita sama-sama bekerja sama, ya, bergotong royong, concern, peduli untuk menurunkan angka R0 itu. Jadi kalau angka R0 itu bisa di bawah 1, itu artinya partisipasi publik semua.
Jadi bukan hanya pemerintah, jadi pemerintah hanya memberikan kebijakan-kebijakannya, tetapi semuanya terpulang kepada kehidupan, cara-cara hidup kita, cara-cara hidup kita yang baru nanti disiplin kita. Semakin turun R0-nya itu, maka semakin lebih baik kita hidup bersama COVID-19 secara aman, sehingga kita bisa kembali dengan kehidupan yang produktif. Nah, kami di Bappenas telah mencoba menyiapkan dashboard untuk kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia, sehingga kita bisa lihat daerah mana saja yang sudah boleh pada 14 hari ke depan, dan mana yang belum boleh, dan kalau boleh itu dengan cara seperti apa. Yang penting yang harus kita ingat bahwa menurunnya R0 tadi itu bukan berarti virusnya hilang, tidak, tetapi virusnya itu kita bisa kendalikan. Jadi sekali lagi virusnya kita bisa kendalikan, dan potensi daya tularnya itu tidak sebagaimana angka 2,5 tadi, tapi di bawah 1. Jadi dengan cara physical distancing, kemudian mengurangi kontak fisik, kemudian kalau tidak perlu sekali ya kita tidak perlu harus keluar rumah. Kalau kita pergi ke satu tempat yang terbuka, apa yang harus kita lakukan, semua ada protokolnya. Jadi protokol itu nanti akan disiapkan, harus dipromosikan, dikampanyekan, dan kami berharap pers bisa ikut membantu kita semua untuk kita bisa kembali atau hidup dalam new normal. Kampanye tentang bagaimana hidup new normal itu, yaitu bagaimana nanti sikap kita di dalam restoran, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta, di mana saja ketika kita itu yang ada punya potensi kontak kepada orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hari ini angka reproduksi efektif atau RT tadi itu relatifly Indonesia sebenarnya sudah mendekati 1. Kalau Indonesia secara nasional itu sudah mendekati 1,17 secara nasional. Tetapi kalau kita lihat per provinsinya, itu yang paling bagus adalah Provinsi DKI, dan kemudian kabupaten kota di sekitar DKI. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Nanti selanjutnya Pak Doni bisa menyampaikan apa yang sedang disiapkan, termasuk ada 124 kabupaten kota yang siap untuk dibuka karena sampai saat ini wilayahnya hijau. Nah, saya kira itu nanti kita bisa bertanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.